Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika, NPM 1816021040 kelas reguler B. Mata kuliah Analisis Politik di Indonesia. Saya berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Presentasi ini saya kerjakan guna memenuhi tugas saya di mata kuliah Analisis Politik di Indonesia. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa periode perkembangan demokrasi. Yang pertama, perkembangan demokrasi pra-Orde Baru. Semenjak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial, sementara kekuasaan yang real dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Pergulatan politik ditandai oleh tarik-menarik antar partai dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan. Pihak kedua mencoba menarik pihak pertama keluar dari lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasi ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, hanya melibatkan segelintir elit politik. Dalam masa ini yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata, begitu juga peran militer. Akhirnya, masa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antar elit dan antar partai politik di satu sisi. Serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antara elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antar kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya. Dan mengatasi potensi perpecahan regional ini mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi dan diberlakukannya UU Darurat pada tahun 1957. Maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah dimulai. Periode demokrasi terpimpin ini secara dini dimulai dengan terbentuknya Zakon Kabinet Pimpinan Insinyur Juanda pada 9 April 1957 dan menjadi tegas setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan Presiden dan secara signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh Presiden. Dengan ambisi yang besar, PKI mulai memperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965. Kemudian mulailah pada masa Orde Baru. Yang kedua, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan pada sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Yang ketiga, perkembangan demokrasi parlementer. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959. Dengan menggunakan UUD sementara. Sebagai landasan konstitusionalnya, pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.
Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus ataupun pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Demokrasi parlementer gagal karena 1. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. 2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. 3. Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologi menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi sendiri dan kurang diperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Basic human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan Syafi'i Ma'arif. Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia, dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check dan balance dari legislatif terhadap eksekutif. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua RI dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan demokrasi Pancasila, untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit, perkotaan, dan organisasi sosial politik yang disiapkan menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom. Dan sementara masyarakat semakin tereliminasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari 1. Kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. 2. Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. 3. Dipakai pendekatan keamanan. 4. Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi. 5. Tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas, serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik, maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya, yang keenam, sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik pada masa Orde Baru antara lain: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945, bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Amandemen UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya. Dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai pada pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 dan 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999 hingga 2004. Jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, orientasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Nah, begitulah teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.